Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, tempat kalian bisa mendapatkan update soal cryptocurrency. Teman-teman, kita ada dua segmen utama ya, by the way. Yang pertama ada analisa pagi, di mana segmen ini adalah analisa pagi, tempat kita membahas, mengupdate untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua kita ada segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah sempat request di sini, dan kita akan masuk ke pembahasannya mulai dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini hari Senin, market biasanya akan lumayan bergejolak ya, teman-teman. Ketika awal buka untuk market Asia, jadi hari Senin tanggal 20 November 2023. Hari ini akan ada data soal PBOC, Loan Prime Rate. Ini soal eh, persentase atau rate untuk peminjaman ya teman-teman, peminjaman di Cina sana. Kemudian dari European Central Bank ada Lane yang bakalan speech. Dari Amerika Serikat akan ada data soal US Lending Index. Ini mungkin tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang signifikan banget terhadap market, tapi biasanya memang hari Senin market cukup volatile, apalagi menjelang pembukaan. Itu siap-siap aja tuh, volatilitas dari market akan bergejolak. Nah, di perdagangan kemarin aku sempat cek juga untuk Fear and Greed Index ya. Overall market memang masih dalam posisi greed, artinya market masih cukup serakah di posisi sekarang. Kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin itu sebenarnya masuk ke fase koreksi untuk saat ini. Tapi koreksi yang terjadi memang ditunjang dengan volume perdagangan yang rendah, tapi smart money-nya masih cenderung banyak di market. Bahkan di perdagangan kemarin, kalau teman-teman perhatikan dari BTC dominance, itu bahkan sempat mengalami kenaikan, teman-teman. Sempat naik dulu, artinya adalah ada banyak dana nih yang sebelumnya dari altcoin itu pindah masuk ke Bitcoin. Dan sekarang market cukup mix sebenarnya. Pergerakannya masih anomali dan wajib untuk berhati-hati buat teman-teman ke depannya. Ya, ini ada berita yang cukup bagus sebenarnya teman-teman dari OpenAI ya teman-teman. Tapi kita akan bahas nanti dulu. Teman-teman, ini adalah fase yang teman-teman harus pahami. Kita mendekati fase halving, teman-teman. Kurang dari 500 hari lagi kita akan masuk ke fase halving, di mana ya ini udah dekat sekitar 100, mungkin 160 hari ke depan teman-teman, sampai di bulan April atau Maret atau April lah, 2024 itu kita akan masuk ke fase halving, di mana biasanya memang ketika fase halving itu adalah indikasi awal market Bitcoin mulai rally teman-teman. Ini adalah historicalnya, kalau teman-teman perhatikan ketika dia menyentuh garis putus-putus di sini, ini adalah tandanya dia sudah mencapai halving, dan secara historical pergerakan dari Bitcoin akan mengalami rally. Teman-teman bisa lihat yang terjadi pada tahun 2016, 2017, 2020, 2021. Semuanya menunjukkan poin yang serupa, di mana ketika Bitcoin melalui fase halving, itu adalah waktunya market untuk rally, teman-teman. Gimana, kalian udah punya kripto? Kripto apa yang kalian sudah punya? Kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Sebenarnya ini berita-berita tentang ini atau analisa seperti ini kita sudah bahas juga teman-teman di komunitas ya. Seperti ini contohnya, ini dari Plan B, melihat bahwa sekarang kita lagi dalam fase kuning. Fase kuning ini adalah fase pre-bull market, di mana biasanya dalam fase kuning ini market itu menjelang kenaikan yang rally atau yang disebut sebagai peak di bull market, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah punya barang sekarang ya, congratulations, kalian sudah berada dalam jalur yang benar. Semoga sih kedepannya indikatornya menunjukkan hal yang terus positif buat market. Itu teman-teman. Di perdagangan kemarin itu harinya Sam Altman. Sam Altman ini adalah founder dari OpenAI, yang kemarin itu beritanya dipecat teman-teman dari OpenAI, karena konsensus, karena investor-investor di belakang itu sudah mengambil voting dan mengambil keputusan untuk memecat Sam Altman selaku CEO. Kemudian posisinya diganti oleh CTO yang kemarin, yaitu Mira Murati. Ini adalah yang akan menjadi atau yang akan mengcover posisi dari Sam Altman yang sudah ditendang keluar. Ya, jadi ya ini ada semacam sesuatu lah yang terjadi pada OpenAI. By the way, OpenAI ini sudah diakuisisi oleh Microsoft. Banyak yang mengira atau berasumsi bahwa ditinggalkannya
Sam Altman oleh OpenAI ini ada indikasi memang dari orang-orang Microsoft, dari investor atau dari mana teman-teman. Itu ya. Kemudian Sam Altman itu kemarin juga sempat curhat di sosial medianya teman-teman. Ya ini tanggal 18 dia curhat, kemudian di tanggal 18 juga teman-teman itu dia bilang kayak gini, jika aku pergi, Dewan OpenAI harus mengejarku untuk mendapatkan seluruh nilai sahamku. Kemudian teman-teman, akhirnya Sam Altman itu diikuti oleh banyak staff di sana untuk resign. Staffnya di sana itu mengambil inisiatif sendiri sih sebenarnya, karena CEO mereka di kick di sana, ya akhirnya mereka juga terpancing untuk mengajukan resign dan keluar dari OpenAI. Singkat cerita, akhirnya OpenAI itu drama lagi teman-teman. Dia meminta balik ya, OpenAI investor push Sam Altman untuk return as CEO. Jadi dia pengen balik lagi untuk Sam Altman ke OpenAI. Jadi ini cukup seru ya, dan negosiasi sepertinya sedang berlangsung teman-teman, karena kalau kita lihat dari Twitternya Sam Altman 36 menit lalu ya, first and last time I ever wear one of this. Jadi dia baru saja berkunjung ke OpenAI. Kalau kita perhatikan dari apa namanya gantungan lehernya itu bertuliskan OpenAI dan sebagai guest. Jadi dia sebagai tamu masuk ke OpenAI, teman-teman. Dan dia bilang ini adalah kali pertama dan terakhirnya aku menggunakan ini. Apakah artinya Sam Altman akan menerima kembali balik ke OpenAI, atau justru seperti rumor yang beredar kalau Sam Altman keluar dari OpenAI itu dia bakalan lebih fokus ke Worldcoin, membangun Worldcoin. Wow, ini sebuah spekulasi yang luar biasa teman-teman, karena kalau kita lihat dari perdagangan kemarin setelah WLD mengalami tren penurunan 16% ya di perdagangan kemarin, sekarang sudah ngepam balik 21,5%. Luar biasa teman-teman. Ini merupakan sebuah sentimen yang bisa dibilang ya cukup mix lah teman-teman. Jadi ya asumsi di market sekarang adalah Worldcoin akan fokus di develop oleh Sam Altman, bila mana Sam Altman memang tidak menerima tawaran untuk balik lagi ke OpenAI. Gimana menurut kalian? Apakah rumornya ini benar atau enggak ke depannya? Ya kita juga masih menunggu teman-teman. Kita akan lihat seperti apa ke depannya. Kemudian ada GTA 6 teman-teman. Grand Theft Auto. Ini permainan yang sangat-sangat seru di masa kecil teman-teman. Kita akan menemukan rilis game GTA 6. Itu kurang lebih di Desember mungkin ya, Desember atau mendekati Januari teman-teman. Itu bakalan cukup hangat nih, dimana perusahaan-perusahaan akan meluncing game-game terbaru mereka untuk tahun yang baru. Nah, GTA sendiri keluaran dari Rockstar Game ini digadang-gadang bakalan menggunakan mata uang kripto di permainannya. Ada yang bilang pakai Bitcoin, ada yang bilang pakai sebuah token, tapi intinya dari semua itu teman-teman boleh untuk pantau game play to earn yang akan berpotensi untuk booming di tahun 2024. Jadi ada isu yang cukup menarik di awal tahun teman-teman, di awal tahun 2024 itu akan ada sentimen untuk gaming. Boleh tuh dipantau game-game seperti Sandbox, Gala, Mana, ya apapun lah, game-game berbasiskan metaverse, berbasiskan play to earn. Pokoknya teman-teman pantau dulu, karena menurut saya ini akan ada potensi untuk rally teman-teman, karena ada sentimen seperti ini. Semoga seperti itu GTA 6, semoga bisa sukses. Kemudian dari berita yang lain, ada Chinese Yuan yang sekarang sudah melampaui kekuatan dari Euro sebagai second top trade currency teman-teman. Wow, menarik ya, bagaimana Cina dalam posisi yang krisis sekarang. Krisis properti masih di sana, masih parah banget di sana. Kemudian juga perekonomian mereka juga lumpuh, ekspor impor mereka bermasalah, tapi mata uang mereka menjadi yang terkuat kedua setelah dolar Amerika Serikat. Dan ini mengindikasikan bahwa salah satu raksasa Asia sudah mulai terlihat, yaitu China teman-teman. Mungkin ada opsi berikutnya yaitu India ya, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi mata uang Cina bisa dibilang menjadi mata uang yang memang benar-benar strong di Asia.
Kemudian ini terkait dengan kasus anjloknya Yearn Finance kemarin ya, atau YFI yang anjlok sampai 43%. DEX di YDX terpaksa pakai dana asuransi. Wow, ini berita yang cukup bagus teman-teman. Saya baru tahu ternyata di YDX itu punya dana asuransi yang fungsinya untuk mengamankan dana investor. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di YDX ini adalah platform decentralized exchange, dimana kalau orang-orang memperdagangkan aset mereka di sana, itu ya mereka bisa mendapatkan garansi sampai 9 dapat kemarin 9 miliar ya, 9 miliar US dollar sebagai asuransi teman-teman. Dan ternyata penyerangan yang terjadi pada Yearn Finance ini mengincar asuransi yang dimiliki oleh DYDX teman-teman. Jadi di satu sisi mereka menggunakan platform DYDX ini untuk melakukan kejahatan tersebut, ya kan. DYDX dianggap merugikan karena Yearn Finance sampai jeblok untuk mendapatkan yaitu dana dari asuransi tersebut teman-teman. Dan ini menarik sekali kasusnya ya. Jadi kemarin dari Antonio sendiri sudah mengklarifikasi bahwa sepertinya sih kejatuhan daripada YFI ini merupakan salah satu insiden di market yang akan mereka ulik terus teman-teman. Ini kasusnya masih berjalan ya, belum fix teman-teman. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Sementara sih kalau aku pantau, Yearn Finance itu masih drop teman-teman setelah kemarin dia kena banting cukup dalam. Itu yang ada di market. Tetap berhati-hati, market masih punya resiko di kedepan hari teman-teman. Jadi itu beberapa yang penting untuk disampaikan pada hari Senin ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Mari kita cek untuk pergerakan dari Bitcoin seperti apa di perdagangan hari ini. Bitcoin overall masih dalam tren yang koreksi, tapi koreksi yang terjadi nampaknya sangat-sangat strong untuk bullish. Memang kalau kita lihat dari Fear and Greed, Bitcoin sentimennya masih lumayan greed ya di poin 66. Memang sudah terjadi penurunan dari sebelumnya 73 turun ke 69, kemudian 66, tapi buyer masih cukup antusias. Bahkan Bitcoin hari ini sempat menembus level 37.000 teman-teman, yang mengindikasikan memang ya ini adalah indikasi Bitcoin masih dalam posisi bullish. Jadi buat teman-teman yang masih punya Bitcoin, saya rasa masih cukup aman buat teman-teman hold. Itu sih dari DXY bakalan open hari ini. Kita nggak tahu harganya bakalan kemana. Kemudian XAU USD, S&P 500 nanti malam juga bakalan balik lagi teman-teman. S&P ini ada gap ya di bawah sini, jadi siapa tahu bisa ketutup. Jadi harus diwaspadai juga kalau dia bisa drop. Untuk indeks saham Amerika Serikat ini bisa jadi Bitcoin dapat momentum teman-teman. Makanya menurut saya hari Senin ini bakalan cukup mix, jadi anomali banget market. Kalau dari Bitcoin overall memang kemarin itu sempat ada bantingan teman-teman, tapi di sini belum menunjukkan sinyal jual sebenarnya ya, karena candle merah yang ini yang terjadi tanggal 16 November di time frame daily ini gagal untuk kalah besar daripada candle yang ada di 15. Artinya sentimen bullish masih lebih dominan. Apalagi di tanggal 17 November kita tidak dapat konfirmasi candle merah. Kita justru dapat candle hijau yang menandakan bahwa buyers stay in the market. Buyer masih cukup oke di market. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga dari volume perdagangan di hari Sabtu dan Minggu, ya itu kita dapat volume yang sangat kecil, tapi posisi smart money di sini kelihatan masih sangat-sangat baik. Hari Senin pasti akan meningkat dan tentunya masih harus kita waspadai kemana pergerakan Bitcoin sebelumnya atau setelahnya. Kalau kita perhatikan, Bitcoin sebenarnya ada opsi untuk koreksi dulu sampai kisaran level 33.900 atau 34.100. Di area tersebut kira-kira bisa menjadi area koreksi untuk Bitcoin. Cuman makin ditunggu, Bitcoin masih tetap stay bertahan di puncak karena memang buyer masih cukup antusias. BTC dominance-nya mengalami peningkatan sehingga beberapa altcoin kemarin sempat tertekan, tapi sekarang udah mulai recover lagi teman-teman. GRT udah mulai recover di perdagangan kemarin. Kemudian Kaspa masih dalam posisi all time high, jadi kongres yang udah beli Kaspa. Lalu ada Solana masih tetap strong meskipun ada sedikit koreksi kemarin ya. Kemudian TIA, nah Celestia ini udah naik lumayan tinggi. Kalau aku pantau Celestia kayaknya udah mulai melemah nih untuk bayarnya.
volume perdagangannya udah mulai turun, kemudian smart money juga turun. Boleh teman-teman pantau yang trading di futures ya. Celestia sepertinya menarik. Selain itu Algorand kemarin juga ada sedikit kenaikan. WLD itu yang masih paling paling oke ya di perdagangan kemarin. Itu karena kita juga hari Senin bakalan dapat closing time frame weekly. Overall kalau Bitcoin closing dengan posisi doji seperti ini, candle dengan tubuh yang kecil seperti ini mengindikasikan market memang masih ambigu. Tidak terlalu jelas apakah arah kedepannya bakal naik atau turun, teman-teman. Jadi waspada aja di minggu-minggu ini karena apapun bisa terjadi pada market. Itu sih paling buat Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update informasi terbaru tentang dunia kripto, dan juga ya teman-teman bisa berdiskusi sama-sama di sini. Jadi buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.